berapa berkeyakinan bahwa itu ada kan. Nah sekarang kan saya udah belajar sama Pak Ustadz nih bahwa itu sebetulnya nggak ada kan. Nah tapi setiap kali saya dimintain untuk ngasih sedekah gitu kan. Gimana ya Pak Ustadz hukumnya? Apakah ya tetap aja kita ini karena di lingkungan sini ya gitu loh. Saya mau ngomong bahwa itu nggak ada ini dalilnya apa gitu. Mereka lebih kuat sih. Jadi itu setiap kali, setiap tahun pasti diadakan dan saya pasti diminta untuk ya makannya lah, mau sedekah lah gitu loh Pak Ustadz. Bagaimana ya? Apakah saya tetap lakukan itu gitu loh? Ya, kalau Terus ditambah lagi sebenarnya badan. sebenarnya begini ya. Sebenarnya begini. Paling penting itu memberikan pemahaman kepada panitia. Iya, Panitia, kita tuh orang Islam. Ya, ada petunjuknya di Quran, di hadis. Hari raya itu tidak dibedakan antara yang yatim dan bukan yatim. Ya, tidak dibedakan. Satu ya. Terus yang kedua, ya hari raya anak yatim tanggal 10 Muharram, ya itu ajaran Syiah. iya, Ya, kita nggak mau. iya, Ya, mesti dikasih tahu, dikasih nasihat. Bukan kita tidak mau bersedekahnya, kita mau bersedekah kapan aja. Ya, iya. anak yatim itu disantuni itu tidak setahun sekali. Setiap hari, Setiap, ya, setiap hari disantuni. Oh, tapi ini sudah jadi kebiasaan, kita tidak mau begitu. Kita mau sedekah itu berdasarkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bertentangan, ya, bertentangan. Sedekahnya ya, tidak bertentangan, tapi dalam rangka yang bertentangan. Jadi seolah-olah kalau kita sedekah kita mendukung acara itu. Ya Bu. iya, iya, Jadi jangan iya. didukung itu ajaran Syiah itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau puasanya ada ya Pak Waalaikumsalam. Ustadz surat Ada Pak puasanya. Tasya Puasanya sama ada Pak Ustadz. Apanya? Puasanya Pak Ustadz. Kalau tanggal 9 sama puasanya 10. ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Ada. Wasallam. Ya kalau suraan ada, kalau di Jawa itu suraan. Ya bikin bubur merah, bubur putih. Bubur Itu ajaran suro. Syiah itu. Bubur. Ya. Itu ajaran Syiah tuh. Merah itu lambang darah. Darahnya Husain dipenggal. Ya, ajaran Syiah itu. Ajaran sunnahnya tanggal 10 Syura itu bukan makan-makan. Tanggal 10 Muharram itu bukan makan-makan, tapi puasa. Begitu gak? Ya. Lihat aja nih di Indramayu, di Cirebon, tanggal 10 Muharram itu di pesantren-pesantren pada bikin bubur sura. Iya. Bubur sura tuh kuning. Iya, betul. Ya, ada kelungsu, nanti ngerti kelungsu enggak? Kelungsu tuh biji asem. Biji asem. Dibeli. Oh, Ya, ada kacang kedelainya. kalau di Jawa apa, mesti kebeli. masuk Iya, di situ. kacang kedelai. Ya. Terus ada bubur putih, bubur merah. Jadi itu keliru itu. Keliru itu, mestinya itu dihapus. Ya, kebiasaan seperti itu. Jadi sunnah Rasul untuk puasanya terhapus. Gara-gara itu sunnahnya itu terkalahkan oleh makan-makan. Ya, tuh padahal itu menghapus dosa 1 tahun kalau puasa. Ya kan? 10 ya Pak Ustadz. 10 aja ya. Ya tanggal 10. 9, 10 apa 10 aja Pak Ustadz? Tanggal 10 namanya, makanya Asyura. Oh, Asyura itu tanggal 10. Tanggal 9-nya itu kita lakukan karena nazar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila tahun depan masih dikasih hidup, saya akan puasa tanggal 9-nya. Tuh, jadi kalau kita puasa itu sudah mengikuti nazar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 9-nya. Jadi sunnah tanggal 9, tanggal 10. Ya. Baik. Seperti sunnah memperbanyak puasa di bulan Muharram, tanggal berapa saja. Ya, Yaumil Bid ya. Ya, Yaumul Bid, Senin Kamisnya, atau 1 bulan Ya. penuh misalnya, atau lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya, itu sunnah. Kenapa? Karena amalan-amalan di bulan
di bulan Muharram. Haram itu dilipat gandakan pahalanya, lebih daripada kalau dilakukan di bulan-bulan yang lain. Ya, secara umumnya seperti Iya, itu. iya. Begitu ya kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya, Ya, masih ada waktu? Waalaikumsalam. Iya, dari anak yatim di Ustaz. Iya, di tempat saya juga kan memang ada. Jadi saya juga ya seperti Ibu tadi diminta sumbangan gitu, apa ngasih sumbangan atau gimana ya baik Ustaz ya? Saya Sebaiknya suka ngasih aja karena sebaiknya nggak dikasih tahu. ini kan. Sebaiknya Ibu kasih tahu kepada panitia. Mana panitianya? Halo, suara saya terdengar nggak? Iya Ustaz. Iya, iya. Ya, sebaiknya kita Dengar berdakwah. Ustaz, jelas. Sebaiknya kita berdakwah, Iya. kasih tahu, Bu, hari raya anak yatim itu di dalam Islam nol, tidak ada. Adanya di ajaran Syiah. Tuh, tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana kalau kita puasa 1 tahun dosa kita dihapus. Ya, bukan, tidak ada hari anak yatim. Ya, cari di kamus manapun. Adanya itu di Syiah. Untuk memperingati dipenggalnya leher Husain. Ya, kenapa diperingati sebagai hari raya? Hari raya itu biasanya diperingati karena seneng. Iya. Itu diperingati, akhirnya kan terus saja itu bermusuhan antara Syiah sama Sunnah. Iya. Jadi mereka nanti setiap tanggal 10 Muharram di India, di Pakistan banyak ulama-ulama Sunni yang ditembak kepalanya oleh orang Syiah. Jadi mereka melukai dirinya sendiri, merasa dirinya adalah Husain. Ini gara-gara orang Ahlussunnah wal Jamaah nih, ya Husain mati dan seterusnya. Yang itu tidak. Ya kalau mau dendamlah kepada orang yang membunuh, jangan orang yang sekarang. Ya apaan seperti itu? Ya di Pakistan setiap tanggal 10 Muharram ada saja ulama-ulama yang palanya ditembak dan seterusnya. Ya termasuk Muhammad Ihsan Ilahi Zahir itu. Seorang ahli tentang Syiah itu. Tembak di kepalanya. Ya, ada saja terus ada gambar-gambar di koran-koran mereka tuh. Ya ini mati ditembak sama orang Syiah. Ya. Jadi itu ya dikasih tahu. Nah, kita bukan tidak mau sumbang, kita tidak mau dukung. Ya, hari raya anak yatim, tidak ada hari raya anak yatim. Ya, Syiah ini sebenarnya ajaran pemberontakan terhadap ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat mereka, tapi sholatnya berbeda dengan sholat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudunya berbeda dengan apa yang Al-Quran dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Puasanya berbeda, ya puasa Ramadannya berbeda dengan puasanya orang Islam, puasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Begitu tuh orang Syiah. Ya, haji tapi hajinya berbeda. Ya, sholat jenazah, ya tapi sholat jenazahnya berbeda dengan sholat jenazah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah tapi pernikahannya berbeda. Bahkan ada yang namanya nikah kontrak. Ya, satu orang perempuan bisa punya laki 10. Poliandri itu halal dalam Syiah dan itu baik. Jadi orang nikah mut'ah punya suami sah dengan punya suami yang berbeda dengan pengetahuan suaminya atau tanpa sepengetahuan suaminya itu sah dalam Syiah. Ya, jadi itu bukan ajaran Islam itu. Pelacuran itu dianggap sebagai satu komoditi yang paling laris bagi Syiah untuk menjaring anak-anak muda masuk ke dalam Syiah. Karena anak-anak muda pada rusak mentalnya. Ustadz pada rusak mentalnya. Ya, jadi ustadz tapi melacur atas nama nikah mut'ah yang lebih baik daripada nikah yang biasa. Begitu dalam Syiah. Ya, jadi jangan sekali-kali kita mendukung ajaran Syiah. Itu ajaran kufur, ya, ajaran majusi yang dibalut dengan ajaran Islam. Baik ya, jangan didukung tuh, ya. Hari raya anak yatim. Bukan kita tidak mau sedekah, kita mau sedekah.
tapi jangan dalam Iya. rangka hari raya anak yatim. Ya, nggak boleh anak yatim Iya. itu hari rayanya dipisah-pisah. Ya. Kenapa hari dipenggal lehernya Husain itu dijadikan hari raya? Terlalu senang mereka. Ya, nggak benar. Ya, memang ajaran kufur. Iya, syukran Ustaz. Apa? Jazakallah khairan Pak Ustaz. Dan nyambung kepada puasa Asyura itu, pada saya dapat Ustaz, jadi jadwal puasa Asyura versi pemerintah sama dengan Muhammadiyah, yaitu jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Juli. Sementara NU menetapkan jadwal puasa Asyura tanggal 10 Muharram adalah tanggal 14 tanggal 10 Muharram hari Rabu. Nah, berarti kita tetap ikut pemerintah kan Pak Ustadz? Ya, ya, ikut aja pemerintah. Ikut aja Berarti pemerintah. hari puasa hari ini dan besok. Ya. Ya, ikuti saja. Meskipun biasanya kan pemerintah sama dengan ini NU, tapi kali ini kok berbeda gitu. Pemerintah sama dengan Muhammadiyah. Berarti kita tetap ikut pemerintah ya Pak Ustadz? Ya, ikut aja pemerintah. Syukran Pak Ustadz, barakallahu fikum, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Nah, tapi kalau Muharram kapan saja nggak masalah kan? Ya nggak puasa juga nggak masalah. Tuh, tapi yang masalah banget betul. kalau sudah di Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu masalah banget. Jadi kalau berbeda Karena Muhammadiyah itu bisa puasa di kapan aja gitu ya Pak Ustadz. iya, Kalau yang Asyura itu iya, nggak jadi masalah ya berarti. nggak jadi masalah. Iya, hari sampai hari Seninnya besok. Ya, jadi kalau tidak puasa Berarti saja kalau nggak saya masalah. misalkan puasa dari Senin sampai Kamis boleh nggak Pak Ustadz? Senin, Selasa, Rabu, Kamis boleh? Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 juga boleh. Sampai tanggal 20 juga Oh, boleh. boleh. Ya, semakin bagus, semakin banyak, semakin bagus. Makin berat. Ya. Oh, Terus nyambung Bu, Jumat, Sabtu, Minggu, Yaumil Fitr. Nyambung gitu. Sabtu Minggu yang gitu. Iya. Selasa, Senin 9, 10 Rabu, Kamis puasa Senin Kamis lagi. Jumat, Sabtu, Minggu, Id. 13, 14, 15. Mulai ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Senin besok. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. So, ayat ini